warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi, Ya, Bu ya. perkenalkan Ibu Evi, saya mohon izin terlebih dahulu ini untuk dapat melakukan wawancara terkait dengan tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual di PGP Angkatan 9, yaitu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Sekiranya berkenan ya Bu Evi ya. Insya Allah buat kuliah pasti dibantu. Baik, kita bisa mulai ya Bu Evi ya. Silakan kuliah. Nah, sebelumnya Bu Evi tetap dalam keadaan semangat ya hari ini ya. Alhamdulillah semangat sehat. Mudah-mudahan beliau juga semangat sehat. Amin. Terima kasih Bu Evi. Baik, izin Bu Evi terkait dengan selama ini Bu Evi selaku pimpinan kepala sekolah di SD Al-Azhar Sukabumi Jakarta, sekiranya bagaimana sih Bu Evi ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika yang atau juga moral sekiranya. Kalau bagaimana kita mengidentifikasi ya Bu ya, otomatis kan berarti kita tuh melihat dulu ya punya kondisi yang terjadi di dalam seperti apa. Kemudian kita memahami apa sih kejadiannya gitu ya, masuk dalam kategori tadi yang Bu Lia sampaikan dilema etika atau bukan moral. Setelah kita lihat, kita pahami, ya mungkin kita bisa mengkonfirmasi terhadap peristiwa atau kejadian yang ada untuk nantinya mungkin bisa mengambil keputusan yang baik di antara hal-hal yang baik. Berarti pada dari kasus-kasus yang ada Bu Evi identifikasi dengan melihat terlebih dahulu kondisi lingkungannya, kemudian mencoba memahami lah ya kasus apa nih yang terjadi, kemudian melakukan konfirmasi untuk selanjutnya dibawa ke tahap yang lebih lanjut ya Bu Evi. Nah Bu Evi, selama ini nih bagaimana nih Bu Evi menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu Evi yang sama-sama benar atau yang keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebenaran Bu Evi. Ini biasanya ragu-ragu atau kita dilema seperti judulnya Bu Lia ya, mengambil keputusan yang dua-duanya tadi nilai kebajikan malah Iya, ya, betul. sama-sama benar. Penting yang pertama tadi Bu Lia seperti saya sampaikan untuk bisa mengambil tahapan yang paling tinggi adalah mengambil keputusan ya, identifikasi permasalahan atau kasus yang kita hadapi, kemudian kita memahami latar belakang berbagai macam pihak yang ada di dalamnya, kemudian diskusi itu penting sekali. Makanya kenapa tadi perlu adanya konfirmasi, ya di konfirmasi itu ya itulah kita ranahnya dalam diskusi, baru kemudian kita melihat keputusan mana nih yang sekiranya bisa kita ambil di antara dua hal yang benar-benar bajik atau benar-benar benar. Perlu diskusi, mungkin ranahnya bukan hanya sekedar pimpinan yang berbeda, tapi kepala sekolah di sini bisa dibantu oleh tim pimpinan yang lain atau mungkin rekan-rekan guru yang lain, atau bisa juga dengan orang-orang yang terlibat dengan kasus dilematis tadi. Jadi harapannya ketika keputusan itu diambil bisa yang memberikan kemaslahatan untuk pimpinan sendiri. Berarti memang ketika ada suatu kasus yang ternyata itu dua kepentingan tersebut itu bisa sama-sama benar ataupun bahkan sama-sama itu keduanya itu mengandung nilai kebajikan, berarti pertama tadi mengidentifikasi dulu ya Bu Evi ya, kemudian memahami nih latar belakang dari kasus tersebut itu bagaimana ya Bu Evi, kemudian mengajak diskusi dari semua pihak Dan tahu ceritanya lebih dalam seperti apa. ya, menerima lah ya istilahnya dari si A seperti ini, dari B sudut pandangnya seperti ini gitu ya. Jadi ada diskusi, melakukan konfirmasi, baru nanti diambillah keputusan yang sekiranya bagus untuk semua pihak. Luar biasa Bu Evi. Kemudian ada lagi nih Bu Evi, kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bu Evi lakukan selama ini? Kalau langkah mungkin seperti tadi kita bicarakan di awal ya Bu ya, langkah pertama kita pasti tadi kita identifikasi gitu kan, kita bisa catat, kita bisa report dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu amati lebih dalam. Selanjutnya perlu
yang namanya diskusi komunikasi. Jadi sekiranya ini melibatkan beberapa pihak, kita perlu nih memanggil ya beberapa pihak yang terlibat di dalamnya untuk kita saling diskusi. Seperti tadi yang Bu Lia sebutkan, saya sepakat, dapat sudut pandang A, dapat sudut pandang B. Jadi kita bisa berpikir jernih lah, karena setiap pribadi pasti punya sudut pandangnya masing-masing. Mungkin bisa dibilang pembelaan dirinya masing-masing terhadap apa yang dia hadapi. Langkah selanjutnya diskusi, kemudian kita libatkan dengan mungkin tidak ranah yang terlalu besar. Dalam hal ini bisa jadi kepala sekolah dibagi dengan wakil, ya. Kemudian sekiranya sudah bisa kita tuntaskan nih kuliah prosedurnya di dalam tahap unit internal, ya kita selesaikan. Tapi sekiranya misalnya hal ini butuh prosedural yang lebih tinggi lagi, ingat kita sekolah swasta ya kuliah, pasti tahapan selanjutnya adalah kita bawa ranah yang lebih tinggi, misalnya lingkup yayasan. Harapannya dengan pelibatan banyak pihak kita dapat banyak masukan dari banyak pihak, sehingga tadi harapan untuk mengambil pendapat maslahat bersama yang bisa diambil. Iya, betul banget ya Devi ya. Jadi memang dari langkah-langkah atau prosedur yang Devi lakukan itu secara bertahap ya Devi ya. Dari melakukan identifikasi dulu, diskusi dari semua pihak, dan kalau misalkan ada pihak-pihak terkait, mungkin ada kerjasama juga dengan wakil kepala sekolah. Kalau misalkan bisa lagi mungkin jenjang yang lebih lanjut, karena kita memang sekolah swasta, jadi mungkin bisa dari pihak yayasan juga ya. Terus di situ. Baik, Bu Evi, mohon maaf nih lanjut lagi ya Bu Evi ya. Silahkan Bu Lia. Kita diskusi bareng hari ini. Nah, Bu Evi begini, kiranya hal-hal apa saja nih ya yang selama ini menurut Bu Evi itu dianggap itu paling efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tersebut, Bu Evi? Yang paling efektif itu adalah membangun komunikasi, ya. Membangun komunikasi. Bangun komunikasi yang efektif, bangun komunikasi yang positif, karena dari komunikasi kita tahu lah yang tadi mengamati, identifikasi itu sebetulnya ranahnya di komunikasi. Kita diskusi juga ranahnya komunikasi. Kita panggil guru atau orang tua ya ranahnya pasti komunikasi. Ke tahap yang lebih tinggi pun ranahnya pasti komunikasi. Jadi saya rasa komunikasi bagian yang paling efektif ketika kita mengalami dilema etika. Dan yang kedua adalah koordinasi. Jadi menurut saya sih dua hal ini ya, komunikasi dan koordinasi sekiranya bisa dijalankan sesuai tahapan prosedural, saya rasa kita bisa menghasilkan keputusan yang bisa berdampak positif untuk luar biasa Bu Evi. Jadi memang apa namanya yang paling efektif itu pertama memang adalah komunikasi ya Bu Evi ya, komunikasi yang efektif dan juga positif ya dari berbagai pihak. Kemudian jelas dilakukanlah suatu koordinasi dengan berbagai pihak tersebut seperti itu. Nah Bu Evi, hal-hal apa saja nih yang ternyata selama ini menjadi apa ya tantangan buat Bu Evi dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kalau internal pribadi mungkin lebih kepada rasa ragu-ragu kuliah, karena kita menghadapi kondisi yang subjektif dalam diri sendiri sebetulnya bisa jadi tantangan, karena pasti nanti yang dituju keputusannya kepala sekolah kan, gitu kan ya, atas nama kepala sekolah. Mau kita sudah koordinasi dengan banyak pihak, yang di ranah paling diminta itu nanti ada keputusan pimpinan tertingginya itu seperti apa. Jadi terkadang tantangan yang berat itu rasa ragu-ragu tadi. Apalagi tadi ini temanya besar nih, sama-sama benar, sama-sama kebajikan, misalnya ada nilai kebajikan itu kan kita sendiri pun bisa jadi subjektif terhadap sesuatu, gitu kan. Itu jadi tantangan tersendiri untuk kita mengalahkan rasa subjektif kita terhadap yang kita lagi hadapi. Makanya kenapa perlunya komunikasi, kenapa perlunya diskusi, ya tadi untuk meredam tantangan pribadi ya, untuk keraguan-keraguan itu bisa tercover, terkondisikan dengan dukungan dari banyak pihak. Mungkin itu sih Bu Lia. Sama mungkin tantangan yang bisa kita hadapi ini balik lagi karena kita mungkin sekolah swasta ya Bu Lia. Betul. Jadi kita punya tugas yang besar juga untuk melayani ya, mengakomodir kebutuhan
orang tua untuk peserta didik, karena biar bagaimanapun mereka customer. Betul. Jadi semua keputusan kita ya tadi harapannya bisa deal solution gitu. Kita tidak melupakan ranah kita sebagai pribadi, sebagai sekolah, tapi kita juga tidak melupakan ranah kita sebagai sekolah swasta, di mana orang tua peserta didik merupakan customer yang memang perlu kita layani dengan baik, kita akomodir dengan baik sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Luar biasa ya Bu Evi ya. Jadi apa tuh tantangannya memang selain ragu-ragu ya kita memang harus mengakomodir juga tadi ya, karena bagaimanapun sekolah swasta ini menjadikan apa ya, karena kan orang tua ini kan memang konsumen dan kita ya mau nggak mau ya harus melayani the best lah ya untuk orang tua dan terutama memang untuk murid-murid kita ya. Baik Bu Evi, sekiranya nih apakah Bu Evi ini memiliki apa ya, memiliki jadwal tertentu nih jika misalkan ada suatu kasus yang dilematik nih ya, dilematik etika, kemudian Bu Evi ternyata apakah memiliki jadwal tersendiri dalam penyelesaian kasus tersebut, ataukah mungkin Bu Evi langsung menyelesaikannya pada saat itu juga, atau mungkin bentuk ataupun prosedurnya seperti apa biasanya yang Bu Evi jalankan? Mungkin tergantung kondisinya ya Bu ya. Ketika kita ngalamin satu kasus dilematik yang ranahnya mungkin sederhana lah ya, saya rasa bisa diambil keputusannya saat itu juga. Ya pastinya kan memang tadi perlu ada komunikasi ya, bertanya, kemudian konfirmasi. Kalau memang diputuskan harus saat itu ya diputuskan saat itu, sesuatu yang harus dilaksanakan hari itu. Kalau ditunda, khawatirnya malah berdampak yang buruk. Tapi sekiranya kita mengalami kondisi dilema yang ranahnya cukup luas, cukup kompleks, saya rasa tidak bisa langsung saat itu diputuskan. Di sini perlu adanya sama-sama saling diskusi. Mungkin sebutnya tabayun kali ya, kita sama-sama cari tahu. Makanya kenapa lingkarannya akan semakin bertambah besar nih, dari yang tadi mungkin hanya pimpinan saja kepala sekolahnya, karena kasus dilemanya lebih luas, maka ranahnya menjadi wakil pimpinan di pesertanya. Ranahnya lebih luas lagi, ternyata nggak cukup diselesaikan dengan di 1-2 hari. Ada pertemuan orang tua yang mungkin kita pasti prosedurnya akan lebih lama. Ternyata butuh komunikasi yang lebih luas lagi. Ternyata harus melibatkan yayasan misalnya. Berarti ranahnya prosedurnya akan lebih cepat lagi. Jadi saya pikir sih sifatnya situasional ya Bu ya, tergantung kasusnya, tergantung sejauh mana efek atau dampak dari keputusan yang mau kita ambil. Kalau memang perlu bertahap 1-2 hari atau bahkan seminggu dan itu dirasa lebih baik ya, kadang-kadang waktu itu bisa meredam sesuatu. Kadang waktu itu bisa membuat seseorang yang tadi berpikir halus bisa jadi lebih positif. Jadi harapannya saat duduk bareng mengambil keputusan, masing-masing pihak yang terlibat dalam dilema etika tadi dia sudah bisa punya besar hati sih dia terhadap nantinya keputusan yang diambil. Kurang lebih Pengambilan keputusan itu sifatnya bisa situasional yang bisa saat itu juga ataupun nanti secara berjenjang gitu ya Bu. Nah, selama kepemimpinan ini, mohon maaf nih Bu Evi ini untuk pertanyaan agak-agak pribadi nih kayaknya. Selama kepemimpinan Ibu di SD Realisasi Publik Jakarta ini, sekiranya ada nggak sih yang kasus yang menurut Ibu Evi itu masih melekat di dalam hati gitu, yang kasus yang dilema etika gitu? Mungkin misalnya kalau kita melihat kasus yang melibatkan orang tua ya Bu ya, ada keputusan yang harus diambil. Misalnya ada konflik gitu ya Bu ya, antara dua orang tua kayak dengan murid, dilemanya apakah murid yang berkonflik harus kita pisahkan kelasnya atau tetap harus digabung. Dilemanya anaknya tetap mau bersama tapi orang tuanya nggak mau nih digabung. Ini dilema gitu ya. Kalau kita teruskan dijadikan satu, anaknya senang, orang tuanya yang berkonflik. Kalau kita pisahkan, orang tuanya senang, anaknya yang menjalani hari-hari pendidikan kan mereka. Nah ini kan saya rasa salah satu dilematik yang ranahnya tidak secara kecil, karena berdampak terhadap individu dua orang anak yang akan menjalani pendidikan kan
ini yang ya buat saya sih salah satu proses seperti yang Bu Lia tanyakan ya tentang kasus dilematik. Kita memilihnya jadi bukan menangin salah satu pihak nih ya. Harapannya ya bisa meredam semuanya, betul. Makanya ini salah satu kasus dilematik yang ranahnya bukan di skala SD aja ya. Kita harus melibatkan yayasan pada saat itu, karena kedua orang tua yang tadi merupakan customer kita, ya kita harus bisa layani tanpa kita harus mengesampingkan tata aturan di sekolah. Karena tadi saya sampaikan, kadang waktu itu bisa membuat sesuatu yang tadinya panas, betul, ternyata bisa meredam, gitu ya. Jadi proses berjalan ya, diskusi tahap 1, diskusi tahap 2, sampai akhirnya diskusi tahap 3 kita ambil keputusan. Alhamdulillah bisa legowo atau bisa ikhlas menerima semua keputusan yang ada, baik orang tua bisa menerima, anak-anaknya pun juga harapan kita bisa menjalani nantinya dengan lebih baik. Itu sih salah satu yang pengalaman kemarin sebelumnya kalau kita kaitkan dengan dilema etika ini. Luar biasa Bu Kalu, pokoknya sudah sekian tahun pasti udah banyak sekali segudang pengalaman yang itu pasti menambah pembelajaran ya Bu Evi ya, kalau buat Bu Evi selaku kepala sekolah dan tentunya rekan-rekan sejawat dulu ya agar kedepannya lebih baik lagi. Nah Bu Evi, dalam pengambilan keputusan yang pertama yang kasus-kasus dilema etika ini Bu Evi, adakah sekiranya seseorang atau bisa jadi mungkin faktor-faktor apa saja nih yang sekiranya selama ini mempermudah atau dapat membantu Bu Evi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin kalau saya bisa lihat sih faktor yang mendukung adalah kerjasama tim ya Bu. Kalau kita ngomong kerjasama tim berarti kita ngomong personal. Kalau kita ngomong personal berarti yang paling terdekat dari kepala sekolah adalah wakil. Bagaimana wakil-wakil bisa menjadi pendukung utama ya ketika menghadapi dilema etika, karena dilema etika ini pasti kita akan koordinasikan, kita bicarakan bareng. Kemudian kalau kita ditangani sebagai sekolah swasta, maka faktor yang membantu lagi atau seseorang yang membantu lagi adalah di atas kepala. Bisa kita sebutkan di situ mungkin ketua yayasan dengan tim yang ada di atasnya. Saya rasa ini adalah bagian-bagian penting yang memberikan kemudahan juga untuk saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan, karena lingkungan tersebut bisa menjadi pendukung yang efektif, pemberi saran yang sangat efektif. Guru-guru yang lain pun di luar tim pimpinan juga orang-orang yang sangat punya peran penting dalam memberikan masukan-masukan dalam kita menyelesaikan dilema kita. Kalau kita berbicara dalam ranah pekerjaan, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan faktor dukungan di luar pekerjaan. Faktor dukungan keluarga, baik suami, istri atau tetangga, itu juga langsung tidak langsung bisa memberikan pendukung dalam karena mungkin support tidak ya Bu Evi, yang memberikan support ya. Karena kita kan berbagi cerita, berbagi saran masukannya. Orang-orang di luar sekolah kita dalam lingkungan keluarga bisa jadi menjadi pendukung dan pendorong ketika kita ingin melakukan keputusan yang ada di sekolah. Biar sebetulnya sih apa yang kita kerjakan di luar rumah dengan yang di dalam rumah bisa seiring berjalan. Itu bisa berjalan lah bareng-bareng, dinamis gitu ya Bu Evi ya. Saling dukung. Betul banget. Jadi memang tadi yang Bu Evi sampaikan ya, komunikasi jelas ya dengan berbagai pihak. Jadi ternyata ada faktor-faktor terutama tadi dari rekan-rekan pimpinan ya Bu ya, ada wakil-wakil dari Bu Evi, kemudian jika memang tingkatannya lebih tinggi berarti nanti dengan ketua yayasan juga yang jelas dengan rekan perawat mendiskusikan lah apa saja sekiranya masukan-masukan, dan juga yang paling penting memang dari keluarga ya Bu Evi ya. Pasti Bu Lia juga didukung kan? Pasti dong Bu Evi, itu kan membuat mood kita juga lebih enak juga, positif lah ya dalam pekerjaan gitu Bu Evi. Baik Bu Evi, izin nih masih berlanjut nih wawancaranya ya Bu Evi ya. Nah Bu Evi, dari semua hal yang tadi Bu Evi sudah sampaikan ini, menurut Bu Evi pembelajaran apa nih yang dapat Bu Evi petik atau mungkin dapat Bu Evi ambil dari pengalaman saat pengambilan keputusan dilema etika itu? Mungkin pembelajaran yang saya dapat ya Bu Lia, belajar untuk bisa positive thinking sehingga
sesuatu dengan dari sudut yang positifnya gitu ya, karena kalau kita tidak positif thinking jatuhnya jadi melihat sesuatu hal yang menyulitkan dan memberatkan. Kemudian yang banyak saya pelajari dari hal ini adalah tadi membangun komunikasi. Ternyata komunikasi efektif itu dan komunikasi yang positif sangat penting untuk mau dilema nggak dilema, itu penting sekali. Jadi saya kita bisa berpikir positif, karena dengan positif itu kita mengkulingdaunkan diri gitu, untuk melihat sesuatu. Baru setelahnya kita berkomunikasi. Komunikasi di sini kan ya bisa dengan bersangkutan, bisa dengan tim, yayasan ataupun siapapun. Dengan komunikasi kita bisa diskusi ya Bu ya, dengan komunikasi kita bisa jadi konfirmasi sebetulnya, dengan komunikasi kita akhirnya bisa menyampaikan keputusan gitu ya dengan lebih baik, karena tadi kita membangun komunikasi yang efektif. Harapannya tidak terlihat subjektivitas, walaupun mungkin misalnya lebih memenangkan satu pihak. Betul. Tapi ada rasa subjektivitasnya itu tidak muncul yang utama, tapi yang kita harapkan agar yang dirasakan adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan. Itu sih Bu. Ya sih Bu, memang terkadang pengambilan keputusan yang diambil karena nggak bisa memuaskan semua pihak ya, tapi paling tidak banyak pembelajaran lah ya di sini ya yang dapat diambil. Pertama tadi ada harus positive thinking terhadap segala sesuatunya sehingga kita bisa cooling down, kemudian menjalin komunikasi yang efektif dan positif. Ini adalah sesuatu hal ilmu baru nih, membangun komunikasi efektif dan positif. Nah dari sinilah nanti terjalin dan diharapkan memang semua pengambilan keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini dapat mengakomodir semua pihaknya. Itu Devi ya. Oke Devi, saya terima kasih sama-sama ya Allah. Devi sudah berkenan meluangkan waktu untuk tugas-tugas saya di modul 3.1 ini di PGP Angkatan 9 ini. Semoga yang jelas bermanfaat semuanya Devi ya, dan kita semua semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan ya Devi ya. Terima kasih banyak Bu Evi, sukses selalu. Sama-sama Bu ya, sukses untuk kegiatan CGP-nya. Siap. Terus semangat Bu ya. Siap, terima kasih Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ansori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya hari ini sehat. Biasa ya Pak ya. Pak Ansori, Gimana kita mau ngobrolin? iya nih Pak, saya sebelumnya mohon maaf dan terima kasih sekali sama Pak Ansori sudah meluangkan waktu untuk saya ya Pak ya. Sekiranya saya mohon izin akan melakukan wawancara terkait dengan tugas saya nih sebagai CGP di Angkatan 9 ini Pak. Ada tugas, salah satu tugas di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika terkait dari pimpinan sekolah. Mohon sekiranya Bapak Ansori selaku kepala sekolah di SMP Al-Azhar Sifat di Jakarta, sekiranya saya mohon izin saya wawancara ya Pak ya. Dengan senang hati. Siap, terima kasih Pak. Oke. Pak Ansori, tentunya selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Al-Azhar Sifat di Jakarta ini, bagaimana menurut Pak Ansori selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kan kita tahu kalau dilema etika itu kan sebetulnya adalah kebajikan versus kebajikan atau kebenaran versus kebenaran, kemudian pada satu titik itu bertentangan. Berbeda dengan rujukan itu ya, rujukan moral. Kalau rujukan moral itu jelas pertentangannya antara benar atau salah. Makanya ketika di dalam
mengidentifikasi itu keadilan etika, kemudian rujukan moral. Pertama kita harus punya prinsip yang kita anut, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita anut, nilai-nilai kebajikan yang besar. Itu satu menjadi pegangan kita untuk bisa mengenali apakah ini benar atau tidak. Terus yang kedua, karena saya di sini adalah kepala sekolah yang merupakan pemimpin pembelajaran, maka harus memperhatikan juga berpusat kepada peserta didik juga. Kalau itu terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya juga di sini mempunyai SOP. Tentu SOP itu didasarkan pada peraturan bersama yang kita buat, yang kita susun dalam satu tata tertib bersama untuk dipatuhi bersama. Jadi sehingga seperti itu. Ada mengidentifikasi kasus yang pertama itu berpatokan pada prinsip ya, kebajikan yang universal. Kemudian berikutnya semuanya berpusat pada peserta didik, keterampilan pembelajaran, dan sesuai dengan SOP ya. Iya, SOP yang kita buat di sekolah ini pasti punya peraturan. Itu nanti akan menjadi landasan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Sorry. Lanjut ya Pak ya. Oke. Nah, selama ini nih, bagaimana menurut Pak Amsori menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama nih, misalkan sama-sama benar ataupun bahkan dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini gimana Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, pertama saya juga harus bisa betul mengidentifikasi atau mengenali kebenaran atau kebajikan yang sama ini mana yang menjadi prioritas. Yang kedua didasarkan pada tanggung jawabnya masing-masing. Kalau saya mengambil keputusan di sekolah ini ya tentu berdasarkan itu. Jadi saya betul-betul mengenali atau mengetahui mengidentifikasi mana yang menjadi prioritas yang pertama. Sehingga tanggung jawab ini tidak ada yang terabaikan seperti itu. Sebagai contoh misalnya karena dua-duanya kebajikan, kalau ini kan terkait dengan orang gitu ya. Karena memang mungkin orang yang dimaksud ini warga sekolah itu bisa jadi guru atau mungkin murid gitu yang pada suatu ketika dua-duanya benar. Misalnya di saya ini misalnya ada beberapa case, misalnya seorang guru yang kemudian punya aktivitas di organisasi di luar, yang pada saat yang sama dia harus aktif di organisasi tersebut, sementara guru tersebut punya tanggung jawab di sini. Maka ya pertama saya juga harus ada komunikasi dengan guru tersebut, di mana wewenang dan tanggung jawabnya. Kalau bisa sih saling bersinergi, jadi komunikasikan sehingga masing-masing tidak ada yang terabaikan, karena dua-duanya benar. Yang kedua tentu kita mengambil lagi yang tadi di pertanyaan pertama bahwa kita punya SOP, kembali ke legislasi itu SOP dilayani di mana hak dan kewajiban kita, maka kita jalankan sesuai dengan SOP yang sudah kita buat bersama seperti itu. Karena kan di sini warga sekolah bisa menyangkut kasusnya, bisa menyangkut misalkan guru juga, kalau murid juga kadang-kadang caranya terlambat. Itu pun juga kita nggak serta-merta ketika kita identifikasi dulu dia terlambatnya ini berapa kali nih, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau catatan itu kemudian sudah berkembang lebih dari 3 kali, kita melakukan pemanggilan, itu yang kita sebut dengan konfirmasi. Ada apa gitu. Baru kemudian itu kan tentu kalau di SOP sekolah pasti melanggar dong. Tetapi kalau misalnya kita ada klarifikasi dari anak, oh ternyata ada masalah di keluarganya, itu bisa kita selesaikan. Begitu saya memberikan kebijakan atau keputusan, dua-duanya sama-sama benar nih, si anak ini nggak bersalah sih sebetulnya, tapi dia sudah berusaha yang sikap itu, nah ini yang perlu kita ambil sikap seperti itu. Terima kasih. Dan melakukan tadi ya komunikasi kepada yang bersangkutan tadi sesuai nggak nih dengan SOP yang berlaku gitu ya Pak ya? Oke. Nah, Pak Amsori nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Pak
Amsori lakukan selama ini dalam menangani kasus seperti yang kasus-kasus dilema etika ini Pak, selain yang tadi Bapak sampaikan? Iya, yang pertama langkah pertama itu tentu kita mengenali ya atau mengidentifikasi kasus demi kasus itu sejauh mana besarnya tanggung jawab saya misalnya. Ya, karena saya di sini sebagai pemimpin pelajaran ya mungkin cakupan saya hanya berlaku kepada aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Makanya saya juga harus betul-betul mengidentifikasi mana yang memang ini menjadi tanggung jawab saya. Gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tentu mengumpulkan fakta-fakta yang dilakukan di lapangan. Seperti apa sih kondisinya sebenarnya gitu. Saya nggak mau itu berdasarkan perkataan-perkataan. Jadi saya sendiri betul-betul punya fakta di lapangan, baru itu yang menjadi dasar saya untuk mengambil sebuah kebijakan. Jadi fakta-fakta itu menjadi dasar saya untuk bisa mengambil sebuah keputusan supaya keputusannya betul-betul objektif gitu. Ya, kemudian juga setelah tahu fakta, paling tidak saya juga mendiskusikan atau merumuskan masalah ini bersama stakeholder yang terkait, kemudian baru membuat keputusan. Tahapannya jelas ya Pak ya. Jadi tadi dengan mengidentifikasi dulu, kemudian mengumpulkan data-data, jangan hanya dari satu pihak saja, itu kan. Jadi ada berbagai pihak lah ya yang dikumpulkan. Kita dapatkan dan fakta di lapangan tentu yang saya coba gali sendiri. Kalau misalnya berkait dengan murid ya saya coba tabayun tersebut dengan guru ya kita bicara dari seperti apa yang terjadi, nanti kita bawa dalam sebuah forum. Itu sih sebetulnya, dan saya nggak mau berdasarkan keputusan sendiri. Iya, Kita bawa satu forum, nanti ada banyak opini, pandangan dari pandangan itu lah saya sebagai pembelajaran baru saya putuskan kalau ini keputusannya seperti ini. biasa ya Pak. Jadi kepala sekolah itu memang tanggung jawabnya harus menyeluruh ya, maksudnya bukan hanya dari sudut pandang pribadi sebagai kepala sekolah, tapi memang ya kita harus cari datanya, faktanya, di seluruh sebagai pusat dan Iya, karena saya juga nggak mau nanti suatu saat nanti saya disalahkan gitu. betul. Tentu karena kita sekolah swasta ya, artinya kita berkomunikasi dengan dalam hal ini yang lebih tinggi lagi adalah ya, itu perlu dikomunikasikan. Sepakat ya. Iya. Maaf, sorry sesuai dengan tadi yang sudah Pak Amsori sampaikan juga, hal-hal apa saja nih yang selama ini menurut Pak Amsori itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema Saya kira untuk hal-hal yang efektif ya dalam putusan pada kasus-kasus dilema ini, yang jelas untuk hal-hal yang, kalau tadi kan kembali kepada definisinya, kalau dilema itu kan pertentangan antara nilai-nilai kebajikan dan nilai kebajikan. Saya kira untuk masalah proses pengambilan keputusan di dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, kita harus betul ya untuk bisa menangkap atau mengenali atau mengidentifikasi sebuah kasus. Karena kita pertama yang paling penting kita punya prinsip seperti ini. Prinsip kita ini jangan sampai kemudian bertentangan dengan kebajikan yang universal. Itu yang paling bisa memudahkan kita untuk mengambil suatu keputusan. Itu tadi makanya dilihat dari berbagai pihak, dari sudut pandang, sehingga betul identifikasi itu katakanlah bisa maksimal ya Pak ya. Nanti tidak berpengaruh yang negatif ya untuk pengambilan keputusan. Baik, mohon maaf saya lanjut terus ya Pak. Masih ada beberapa list pertanyaan nih wawancara untuk Pak Amsori. Pak Amsori, hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama sebetulnya tantangan menyamakan persepsi dari sebuah nilai sesuatu itu kadang-kadang setiap orang berbeda-beda iya. dalam memandang sesuatu. Menurut saya ini benar,
tentunya pakaian menurut saya ini benar udah sesuai dengan ini. Nah makanya kan perlu itu sebenarnya tantangan kita adalah bagaimana menyamakan persepsi di dalam pengambilan keputusan, makanya didiskusikan dalam satu forum. Kita brainstorming tentang sebuah nilai, sebuah kasus itu yang mana yang perlu kita sepakati gitu. Misalnya contoh ada yang memang kita pernah belajar yang namanya disiplin positif ya. Disiplin positif betul. Misalnya kita berkesepakatan ini terlambatan ini sebagai sejauh mana pengaruhnya seperti itu. Terus apa sanksinya? Kadang-kadang itu juga jadi berbeda-beda. Makanya tantangan di sini adalah bagaimana bisa menyamakan persepsi di setiap warga sekolah yang punya pemikiran berbeda-beda. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah sebetulnya masalah keterbukaan sih sebetulnya, kejujuran, kepercayaan, trust juga kita semua itu jadi tantangan tersendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak terbuka, tidak jujur terhadap rekan-rekan kita ini, mungkin dia punya kepentingan individu, ini emang agak sulit sih sebetulnya. Saya mengambil satu keputusan, kemudian dia tidak terbuka, jujur, hanya mengambil satu kepentingan pribadi semata, itu yang sebetulnya nanti akan mengubah, yang nanti akan menjadi satu permasalahan. Sehingga khawatir saya keputusan ini salah terhadap terkesan ke personel lainnya. Nah dianggap ya apa istilahnya berbeda nih, kenapa sih yang begini, kenapa sih yang begini. Bahkan biar sama-sama tahu nih saya keputusan seperti ini terhadap bagaimana kondisinya, sama-sama harus tahu. Tidak bisa mengatakan juga. Tentu acuannya adalah tadi SOP yang sudah disepakati. Tapi kalau ini SOP ini kemudian hari perlu dikaji ulang dan kita perbaiki lagi secara bersama-sama sesuai dengan karakteristik kita dan juga tadi seperti itu. Jadi yang jelas memang yang tadi pertama itu betul ya Pak ya, menyamakan persepsi satu kepala dengan kepala yang lain itu ya. Jadi dua orang saja antara saya dengan Bapak itu kan terkadang kalau tidak kita samakan persepsi yang bisa berbeda sekali. Kemudian tadi ya adanya keterbukaan. Masalahnya kalau ada satu yang si A misalkan dari pihak A memang beda ternyata aduh kan nanti bisa pada akhir baik Pak, lanjut Pak wawancaranya Pak. Apakah Pak Amsori ini memiliki sebuah katakanlah jadwal tertentu dalam menangani kasus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilematis Pak? Apakah nanti ada jadwal khusus ataukah mungkin Pak Amsori langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki pokoknya jadwal ataupun bentuk ataupun prosedur yang akan dijalankan? Ya, tentu kalau kegiatannya sangat sifatnya prinsipil, saya punya dialog tersendiri. Pertama, saya mengidentifikasi sejauh mana kasus ini bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Walaupun sama-sama kebajikan, ini kan perlu didiskusikan secara benar. Yang kedua, baru memutuskannya menggunakan waktu. Nah, biasanya saya punya waktu itu misalnya di sini pada saat tim koordinasi bersama guru-guru. Yang ketiga yaitu ini saya sampaikan di forum karena saya ingin mendapatkan dari sudut pandang. Sebelum ke forum sih sebetulnya saya berkecil dulu di antara pimpinan. Ada yang bertanggung jawab ada yang bertanggung jawab siswaan. Nah, dari sini sih sebetulnya bisa diidentifikasi mana yang memang di kurikulum, mana yang di siswaan. Tapi grup kecil ini di pimpinan ini sebagai awal baru kemudian nanti di forum bersama kemudian tempat baru. Jadi memang saya harus memberikan jadwal tertentu. Biasanya saya ambil di hari Senin ya, yang memang kalau di Senin itu kan memang koordinasi bersama. Saya masukkan lagi pada hari Jumat biasanya hanya kes-kes tertentu.
karena ini kan sifatnya kebijakan itu tidak bisa diambil sendiri. Jadi nggak bisa kalau diambil di tempat itu. Kadang-kadang saya juga harus betul-betul kan tadi tergantung case-nya. Prinsip udah faktor prinsip udah saya harus sampaikan di forum. Itu kalau memang yang bisa dan saya tahu itu ada di prosedur yang bisa langsung ada saya bisa tidak lagi masalah tingkat prioritas kebijakan yang akan diambil itu. Berarti dilihat dari case-nya ya Pak. Iya. Kalau memang hari itu juga ada saat itu juga diputuskan ya jelas bisa Iya. bisa jadi memang dijadwalkan pertama di hari Senin ya Pak Iya. ataupun di hari Jumat Iya. karena sebelum di meeting atau kumpul Iya. pasti punya grup sendiri ya Iya, betul. pimpinan yang Ya, karena kalau misalnya kita sampaikan di forum kan semuanya tahu apa yang kita lakukan. Karena kalau misalnya kita ambil sendiri, yang lain nanti kaget. Apalagi kalau kita sampaikan di web WhatsApp, kadang-kadang belum ada yang baca, ada yang enggak. Nah ini yang kadang-kadang jadi efektif. Makanya disampaikan di waktu-waktu yang itu sudah jadi. ininya juga ya ya secara rutin ya Pak berkala ya antara pimpinan Iya. dan juga Iya. staff di Ya, semuanya betul. Karena memang waktu itu kita bicarakan banyak sekali sih dalam satu pekan itu yang kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang bisa melaporkan entah itu masalah siswa atau masalah peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan bersama. Pak. Semangat ya Pak ya. Aduh, banyak banget ini. Kemudian Pak, mohon maaf masih ada beberapa ini Pak. I'm sorry. Adakah nih ya? Adakah mungkin seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Pak Amsori ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada Pak. Kita saya dibantu oleh rekan-rekan dulu, terutama pimpinan ya kita dulu siswa. Nah itulah orang-orang yang membantu menggunakan saya untuk membuat kebijakan. Baru kemudian tadi saya katakan kalau misalnya ini perlu disampaikan di Dewan Guru, maka teman-teman guru itu juga sebagai orang-orang yang kita libatkan di dalam pengambilan keputusan. Jadi itu yang saya kira keputusan itu selalu berdasarkan pertimbangan musyawarah. Dan maka menurut saya kebijakan yang dipertimbangkan dalam musyawarah itu prinsip saya kalau salah saya dapat satu pahala, kalau benar dua pahala gitu. Prinsipnya begitu, itu musyawarah seperti itu. Ini memang Pak Amiri jiwa-jiwa kepemimpinannya luar biasa ya Pak. Ya. Nah, Pak Amsori ini terakhir nih dari semua hal nih yang tadi Bapak sudah sampaikan dan pasti sebagai seorang kepala sekolah sudah bertahun-tahun ini ya banyak sekali kasus-kasus yang sudah Bapak tangani dan ini merupakan pembelajaran ya Pak ya. Sekiranya Pak Amsori ini pembelajaran apa nih yang bisa Pak Amsori petik atau ambil dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan ini? Ya, yang pertama tentunya kita berhadapan dengan orang yang berbeda latar belakang dan sebagainya. Dari situ kita bisa belajar kesimpulan, kita bisa lebih memahami orang. Dan di sini ego kita tidak bermain. Karenanya di sini kita kedepankan musyawarah, diskusi, kemampuan kita berempati dengan orang lain itu betul itu diasah. Istilahnya kita belajar dari bagaimana berempati dengan orang lain sehingga keputusan kita ini didasari pada tanggung jawab kita juga, tapi memang kita sebagai manusia punya rasa gitu. Jadi disinilah saya bisa banyak belajar bagaimana mengambil keputusan yang tidak mudah. Keputusan itu makanya saya punya mengedepankan prinsip. Nah tadi kalau saya salah ya dapat satu pahala, kalau misalnya benar istihadnya ya kedua pahala. Terus yang kedua juga saya kalau mengambil satu keputusan bersama itu ya karena keputusan secara bersama-sama diambil dari berbagai pertimbangan pemikiran, maka saya kira menjadi
keputusan yang solutif lah ya untuk kita bersama seperti itu. Nah, itu yang bisa saya ambil sebagai pelajaran buat saya sebagai kepala sekolah, sekaligus juga saya bisa mengevaluasi sisi itu sebagai bahan evaluasi saya dalam melakukan pembelajaran di sini. Pasti setiap tahun itu akan ada revisi. Namanya peraturan yang dibuat manusia bisa berlaku pada satu zaman, di zaman berikutnya belum bisa. Termasuk masalah anak-anak itu semua. Kata tertib juga itu dulu. Pasti kalau kita ngaji 10 tahun atau mungkin setiap tahun pasti ada sedikit revisi terkait dengan tantangan zaman yang berlaku. Nah, itu makanya saya bisa banyak belajar dari situ. Tidak mementingkan ego sendiri, tapi memang tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan kepala sekolah di sini ya tentu mendasari itu semua. Itu yang bisa saya lihat. Benar nih. Jadi dari wawancara ini banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan ini Pak dengan Pak Amsori sebagai kepala sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta yang luar biasa ya, luar biasa amanah ya. Jadi walau tadi saya mengambil ini nih ada pembelajaran apa tuh baru nih. Jadi kalau misalkan keputusan itu pun salah dapat 1 pahala, kalaupun benar dapat 2 pahala. Yang penting musyawarah. Iya, yang penting musyawarah. Iya. Oke. Kalau punya musyawarahkan, kalau keputusannya salah itu kita juga nggak punya beban pribadi seperti itu. Kan sudah melalui tahap-tahap SOP, aturan, prosedur dan sebagainya ya Pak ya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih banget. Terima kasih sekali Pak Amsori sudah meluangkan waktu ya untuk apa ya meladeni dia boleh karena tugas saya di CGD ya. Semoga semuanya diberi kelancaran. Pak Amsori menjadi pimpinan sekolah yang amanah dan anak-anak peserta didik kita juga mendapatkan hasil yang luar biasa sesuai. Terima kasih. Terima kasih Pak Amsori. Ya amin. Sama-sama buat Amsori juga. Assalamualaikum.